Indonesia salah satu pemain besar di Filipina juga. Seperti apa dampaknya ini terhadap industri otomotif Indonesia secara keseluruhan jika safeguard ini ditetapkan atau diterapkan? Ya kalau nggak salah sih peraturannya sudah diterapkan ya. Itu kalau Mhm. nggak salah tanggal 5 Januari ya mereka keluarkan aturan itu. Ya. Dan memang sejak keluar itu ya kita juga setengah bingung ya karena sebetulnya aturan main mengenai kerjasama ini kan ASEAN Treaty kan sebetulnya. Mhm. Kerjasama ASEAN itu malah sebetulnya yang jadi pionir kerjasama pembebasan perdagangan antar negara ASEAN itu adalah di otomotif. Ya. Malah sebelum ada ASEAN Economic Community itu kita udah mempersiapkan diri juga ke arah situ gitu sebetulnya. Jadi Mhm. buat kita juga ini is going concern lah ya. Ini Jadi dampaknya paling akan seperti apa sih Pak Subronto khususnya bagi para pelaku industri otomotif? ya kebetulan sih kalau bicara Filipina ya oke lah Filipina pokoknya ada market lah gitu ya. Tapi kalau kita bicara ekspor mobil nasional katakan kita bicara jangan tahun ini lah, mungkin tahun ini di 300.000 tapi tahun sebelumnya di 440.000 per tahun Mhm. ya kita. Mhm. Jadi sebetulnya pemain terbesar untuk ekspor itu ya sebetulnya itu salah satunya aja sebetulnya Filipina gitu. Oke, kalau kita catat sendiri begitu ada beberapa catatan kami mengatakan ASEAN ini sebenarnya sudah punya kesepakatan AFTA begitu ya. Harusnya tidak ada tarif sebenarnya yang untuk khususnya di otomotif nih Pak Subronto. Anda melihatnya seperti apa terkait mengenai AFTA-nya sendiri, kesepakatannya sendiri begitu ya dan ke depannya pastinya ini akan seperti apa nih Pak Subronto? Ya sebetulnya sih kembali lagi ini asal usulnya itu kan sebetulnya kan karena dulu ya sebelum tahun 75 mobil itu bebas diimpor dari manapun juga. Indonesia juga impor mobil. Jadi Mhm. kita baru mulai melakukan industri otomotif itu di tahun 76. Ya. Nah pada waktu tahun 76 itu ada beberapa negara yang juga mungkin nggak sanggup ya untuk mengikuti aturan main bahwa mobil itu harus nggak cuma dirakit tapi harus dimanufacture. Tapi Mhm. secara khusus waktu itu tahun 76 itu di kendaraan komersial. Makanya lahir mobil-mobil istilahnya desain Indonesia. Seperti Toyota Kijang, Suzuki Mhm. Mhm. Carry, segala macam itu lahirnya di tahun 76 tuh. Kalau mobil sedan memang kita diizinkan untuk mengimpor secara full CKD. Jadi nggak ada Ya. keharusan untuk mempergunakan komponen lokal. Nah kalau full CKD itu kita mesti bayar 100% biaya masuk. Nah komponen komersial car yang kita buat di Indonesia itu 0%. Mhm. Itu bedanya. Sedan itu kena 100%. Lalu Mhm. sesudah menjadi mobil dirakit, sedan itu kena lagi PPNBM. Yang pada waktu itu juga cukup tinggi. Itu dikenakan sekitar 30-40% tuh waktu itu. Sedangkan kendaraan komersial yang akhirnya berubah bentuk jadi minibus dan lain sebagainya sebagai Mhm. desain mobil Indonesia itu PPNBM-nya 0 waktu itu. Sehingga Oke. itu yang terjadi ya kan. Kalau kita melihat sekarang ini kan sedan di Indonesia kan kecil sekali pasarnya. Karena Mhm. secara Mhm. historis itu dibikin mahal waktu itu oleh pemerintah. Karena pemerintah menginginkan mobil yang dibuat di sini itu adalah kendaraan komersial gitu. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.